Oke, halo, selamat malam teman-teman. Udah ada Azril sama Sofia. Oke, kalau sudah ready nanti boleh silakan untuk on cam ya. Sambil kita tunggu ini Fahima kebetulan baru mau bergabung ya. Baru proses mau bergabung. Untuk teman-teman yang lain boleh silakan nanti kalau sudah siap untuk on cam ya. Azril sama Sofia. Ya, Miss tungguin buat on cam dulu. Baru nanti kita mulai kelas kita hari ini ya. Oke, pada di rumah atau baru keluar ini? Azril sama Sofia? Apakah baru perjalanan atau di luar atau di rumah? Mana ya? Azril, Sofia, sudah Sebentar ready lagi sampai rumah, tapi masih belum? perjalanan. Oh, oke oke oke. Berarti masih di mobil ya. Oke, gak apa-apa Sofia. Nanti sesuaikan aja ya. Terima kasih sudah konfirmasi. Azril gimana Azril? Baru di rumah atau di luar nih Azrilnya? Hmm, Oke, Widi. Sudah pakai kacamata ternyata. Oke, ini nge-lag ya sepertinya ya Miss ya. Tunggu, Miss ganti koneksi dulu. Tunggu ya, guys. Miss ganti koneksinya dulu. Biar nggak putus-putus. Nah, dah Miss pakai yang ini aja. Oke, Widih. Udah pakai kacamata, Azril. Sudah lebih nyaman melihatnya? Iya. Oke, Alhamdulillah sudah pakai kacamata. Berarti buat lihat layar laptop, buat membaca, buat belajar, udah lebih enak ya. Kemarin ini ya silindernya. Iya kan? Berapa kemarin silindernya, Azril? belum tahu. Oh, belum tahu. Itu kacamatanya silinder juga atau kacamata Blu-ray aja? Nanti kalau enggak itu sama anti radiasi. Oh, gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya. Buat perlindungan juga matanya biar lebih enak buat membaca ya. Oke, better. Udah lebih ini ya. Sudah lebih jelas untungnya gitu ya. Ini kalau misalkan lihat layar tuh masih ngambang-ngambang gitu nggak? Masih sakit nggak matanya? Enggak ya. Oke, Alhamdulillah berarti lebih ini ya. Sudah lebih nyaman gitu seenggaknya. Oke nih Fahima juga sudah hadir. Halo, selamat malam Fahima. Iya. Iya, aduh kenapa kok lemes banget ini? Kenapa baru bangun tidur atau gimana? Enggak. Enggak, oke, nggak apa-apa. Berarti sudah siap ya ini tadi ya. Tadi kakak sempet chat ke ayah juga. Kalau nggak ayah, mama tadi lupa. Oke, berarti sudah hadir semua ya teman-teman. Nanti kalau untuk Sofia, nggak usah on cam dulu nggak apa-apa Sofia. Nanti kalau sudah sampai rumah, sudah bisa menyesuaikan teman-temannya, boleh baru nanti on cam, gitu ya. Kabarin aja nanti kalau misalkan ngikutinnya baru di mobil kan kadang agak pusing juga ya, lihat layar, lihat apa sambil dengerin itu kadang pusing juga kalau di mobil. Gitu ya. Gak apa-apa kita ngobrol-ngobrol dulu nanti 19:10 kita mulai kelas kita hari ini gitu ya teman-teman ya. Perlu Miss sampaikan, minggu lalu sebenarnya Miss sudah bilang sih, sudah bilang bahwasanya kita kan udah masuk di listen 30 ke bawah ya teman-teman ya. 30 ke atas maksudnya, 30 ke atas, 30, 31 hari ini 31 ya. Nah, minggu depan 32 dan selanjutnya. Nah, itu teman-teman tuh sudah mulai masuk ke project-project aja nih. Jadi banyak project-project yang harus teman-teman selesaikan besok. Materinya apakah bakal ada tambahan lagi? Kalau menurut Mi sendiri, materinya nggak terlalu banyak ya. Ini kita di pertemuan 31 memang masih ada di materi. Masih ada materi variabel lokal dan juga variabel global untuk hari ini. Nah, tapi untuk minggu depan teman-teman, ini kita udah masuk di games, di project ya. Sudah masuk di apa namanya? Game penembak zombie atau yang di zombie penembak ya dulu tuh ya. Sudah pernah kita kerjakan, cuman ini
nanti lebih kompleks, teman-teman. Jadi proyeknya jauh lebih eh, kompleks atau jauh lebih banyak gitu ya penerapan materinya dibandingkan scratch penembak waktu kemarin itu. Nah, nanti di selanjutnya masih apa? Jadi di modul hari ini ya, ntar bisa sambil share screen deh biar teman-teman nggak bingung. Nih, jadi di modul ini ya, mana anotatnya kok tidak ada anotat? Oh ini, loading. Di modul clone ya teman-teman ya. Kemarin kan kita sudah belajar apa itu clone ya. Kita sudah belajar materi clone, kita sudah terapkan clone itu di game seperti apa. Nah, hari ini nanti masih ada materi di pertemuan kita hari ini ya. Ada materi variabel lokal dan juga variabel global. Nah, tapi teman-teman lihat di sini. Di minggu depan ya, kita sudah masuk di penembak zombie. Ada game penembak zombie bagian satu, zombie bagian 2 ya. Jadi ada dua pertemuan kita untuk mengerjakan game akhir ya di game penembak zombie. Jadi dua kali pertemuan kita mengerjakan gamenya. Selanjutnya, kalau kita udah selesai, Miss, di lesson 33 selanjutnya kita lanjut kemana? Nah, teman-teman akan masuk nih di modul kelulusan atau graduate ya. Nah, di sini nanti ada ini, persiapan untuk proyek akhir, menyelesaikan proyek akhir, dan juga nanti ada graduate, ada kelulusan di lisan paling akhirnya. Nah, ini yang Miss bilang kemarin teman-teman. Ini masih ditutup ya di pelajaran ke-35 ini karena memang secara keseluruhan, secara total tuh kita ada di 36 pertemuan sebenarnya. Nah, tapi di sini masih ada satu nih, ulangi pelajaran penembak zombie. Nah, ini belum tahu ya karena di sini batal nih, nggak ada materinya. Jadi kita lihat aja besok, kita sesuaikan kalau memang ada, ya udah berarti kita 37 pertemuan. Sedangkan kalau enggak, berarti kita sesuaikan yang di sini aja. 36 pertemuan. Ya, berarti sisa dikit lagi nih teman-teman ya. Sisa sedikit lagi kelasnya kita, teman-teman semangat. Ini tinggal penerapan-penerapan aja ya. Untuk materinya udah selesai. Untuk yang awal-awal nih kan kita sudah melewati banyak banget ya. Udah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 modul teman-teman udah selesaikan. Sudah sampai di materi lesson 31 hari ini. Nah, gitu ya. Jadi di akhir-akhir sampaikan memang kalau sudah lisan 30 ke atas, itu biasanya tugasnya makin sedikit. Kita langsung implementasi ke project. Kita langsung mengerjakan project, teman-teman, buat game secara utuh. Nah, itu kita kerjakan di lisan-lisan akhir, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena materinya sudah selesai ya, sudah hampir selesai, tinggal yang materi minggu ini aja. Selanjutnya dah kita fokus ke project-project. Gitu ya, teman-teman ya. Paham? Oke, sip. Oke, sip. Semangat. Besok kita mengerjakan proyek-proyeknya dari lesson 32 sampai terakhir, gitu ya. Oke, teman-teman, berhubung waktunya sudah lebih ya, sudah lebih 11 menit. Miss rasa kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Oke, cukup. Amin. Oke. Nah, Sofia sudah sampai rumah ini? Udah. Sudah. Oke. Ya, Alhamdulillah. Pas banget nih. Pas banget kita baru mulai kelasnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Seperti yang Miss bilang tadi, hari ini kita masuk dulu di pembelajaran 31 ya. Di sini ada materi variabel global dan variabel lokal. Wah, apa ini? Teman-teman harus ingat dulu. Variabel itu apa? Dari awal kita sudah pelajarin ya. Masih ingat nggak variabel itu apa, teman-temanku? Siapa yang ingat variabel itu apa? Wadah. Wadah pintar, wadah, tempat, apalagi kayak tas gitu-gitu lah. Intinya kan dia untuk menyimpan nilai betul. Nah kemarin kan kita sudah terapkan tuh di modul variabel. Ketika kita buat games, bisa menyimpan nyawa, bisa menyimpan skor, bisa menyimpan waktu mungkin, bisa menyimpan jumlah eh mati atau jumlah gagalnya, jumlah hidupnya. Nah, itu bisa kita simpan di variabel ya. Gitu. Nah, variabel kalau kemarin kita kan cuma langsung pakai aja.
Ya, langsung pakai variabel bentuknya seperti wadah untuk menyimpan sebuah nilai gitu. Nah, kalau hari ini kita mulai belajar teman-teman, variabel itu ada dua tipe ya, yaitu variabel lokal dan variabel global. Waduh, sudah tahu nggak tuh ada istilah lokal sama global gitu ya. Nah, nanti coba kita pelajarin satu-satu teman-teman. Maksudnya gimana? Bedanya apa antara variabel lokal sama variabel global? Apakah penerapannya hampir sama aja atau beda? Nah, nanti kita akan coba pelajarin satu-satu ya. Sebelum itu kita masuk dulu ke sini. Minggu lalu kita belajar apa itu clone. Teman-teman masih ingat nggak clone itu apa? Coba kemarin kita nge-clone apa aja? Siapa yang masih ingat? Clone. Apa itu clone? Azril ingat nggak clone itu apa? Clone atau clone. Clone itu apa ya? Sofia ingat nggak? Fahima ingat nggak? Clone itu apa? Cetakan dari diri kita yang banyak. Betul, cetakan dari diri sendiri atau memperbanyak diri kita sendiri. Salinan, kopian, ya. Kalau kemarin kita ada yang kayak jurusnya Naruto kan tuh, ya. Jurusnya Naruto yang bisa 1.000 bayangan. Nah, itu kan juga sama. Itu namanya klon, teman-teman. Kemarin kita juga menambahin klon tuh yang di kelapa. Tuh, kayak ada hujan kelapa, dia kan banyak muncul kelapa-kelapanya. Nah, itu kan juga klon dari buah kelapa atau dari sprout kelapa itu sendiri. Nah, gitu ya. Kalau di sini contohnya badut, teman-teman. Ada sprout badut, dia diklon, makanya kan dia akan menyalin dirinya sendiri atau membuat salinan dari dirinya sendiri berapa banyak. Ya, tergantung kita mau berapa banyak. Kalau selamanya ya bakal dia ngeklon terus ya. Tidak terbatas jumlahnya berapa. Nah, gitu. Jadi intinya klon itu adalah mengcopy atau menyalin dirinya sendiri. Apa yang disalin? Apakah bentuknya doang atau apakah sifatnya juga? Ayo, apa yang di-copy? Apa yang disalin? Keseluruhan atau cuma bentuknya doang, teman-teman? Siapa yang tahu? Azril tahu nggak? Yang di-clone itu keseluruhan atau cuman bentuknya doang? Coba, keseluruhan atau bentuknya doang? Keseluruhan ya, karena memang ketika klon ya atau ketika dia membuat kopian dari dirinya sendiri, ya udah nanti klon-klonnya pun juga mewarisi dari bentuknya sama, dari sifatnya sama, dari pergerakannya pun sama, sama persis. Pokoknya semua, pokoknya dia bener-bener kopian dari si sprite aslinya gitu ya. Jadi semuanya diwarisin gitu, nggak cuman bentuknya doang. Nah, itu klon teman-teman. Jadi klon itu adalah salinan lengkap dari sebuah sprite ya. Kalau yang diklon kelapa, ya nanti yang muncul salinannya juga kelapa dengan bentuk yang sama, sifat yang sama, program yang sama. Benar sama persis gitu ya. Jadi yang diwarisin posisinya sama, kostumnya sama, efek grafisnya pun sama ya. Jadi benar-benar sama persis sama ini sprite aslinya. Nah, kemarin kita juga pakai yang ini, Bombot. Ingat gak? Ada virus-virus ya teman-teman ya. Ada virus, kita ledakan virusnya, nah nanti dia akan menghilang. Kemarin berarti juga kita pakai ini, klon dari virusnya itu sendiri. Makanya dia juga bakal muncul banyak virus-virus yang mewarisi sifat dari virus itu sendiri sama persis gitu. Nah, itu untuk klon. Selanjutnya ada nih teman-teman. Apa itu pabrik? Nah, kalau teman-teman tahu nggak pabrik itu apa di dunia nyata? Pabrik itu apa sih, Azril? Pabrik? Coba jawab setaunya aja, nggak apa-apa. Pabrik itu apa? Kalau menurut Fahima, Fahima tahu nggak pabrik itu apa, Fahima? Pabrik? Pernah lihat pabrik nggak, teman-teman? Hmm, pernah, Kenapa? Apa, Fahima? pernah. Pernah lihat pabrik? Nah, pabrik itu apa sih? Iya, ya, Yang memproduksi mungkin ya, betul nggak? iya, karena kayak pabrik coklat, jadi kayak itu yang buat coklat gitu.
Iya, pintar. Betul. Betul jawabannya. Nah, kayak seperti yang disampaikan Fahima tadi. Pabrik itu seperti memproduksi. Dia menciptakan, membuat. Contohnya, kalau misalkan pabrik coklat, berarti dia membuat coklat. Betul. Jadi, dia berfungsi atau dia bertugas untuk menciptakan. Dia mencipta atau ya menciptakan sih istilahnya ya. Dia membuat suatu produk gitu ya. Nah, kalau di Scratch sendiri, khususnya di clone ya atau di variabel, pabrik itulah yang dia yang membuat sprite-nya atau yang membuat clone-nya gitu ya. Jadi siapa yang membuat clone-nya? Pabrik. Nah, pabrik ini dia akan membuat clone dari dirinya sendiri atau dari sprite lain. Maksudnya gimana, Miss? Masih bingung. Nah, gini misalkan, kalau kita kemarin kan pakai game yang kelapa tadi ya teman-teman ya, game kelapa. Nah, ini kan berarti si kelapa misalkan utamanya ini ya, sprite utamanya dia nih. Nah, lalu dia diklonkan menjadi dirinya sendiri dengan jumlah yang lebih banyak. Berarti kan si kelapa membuat salinan dari dirinya sendiri. Nah, ini namanya pabrik, teman-teman ya. Si kelapanya ini membuat pabrik untuk dirinya sendiri. Nah, itu contoh klon dari dirinya sendiri. Kalau sprite lain, Miss, contohnya gini. Misalkan Miss punya sprite tembak gitu ya. Miss punya sprite tembakan kayak gini. Nah, di sini ada peluru-pelurunya nanti. Peluru satu, dua, tiga, empat, lima misalkan. Nah, ini yang diklon apanya? Yang diklon kan pelurunya. Ya nggak? Pelurunya muncul, pecu, 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 pecu. Dia akan muncul peluru terus-menerus. Nah, itu cloningan atau klon dari si pelurunya. Nah, yang memunculkan siapa? Yang memunculkan tembakannya, ya. Tapi tembakannya kan tidak mengklon dirinya sendiri, ya. Tembakannya nggak menciptakan pistol, 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 tapi menciptakan peluru, 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 peluru. Nah, ini contoh pabrik untuk sprite line. Tahu nggak? Jadi paham nggak perbedaannya? Kalau kelapa, dia menciptakan klon dari dirinya sendiri. Oh, berarti dia menciptakan klon dirinya sendiri. Sedangkan kalau pistol, dia menciptakan klon untuk sprite lain, yaitu dia menciptakan peluru, 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 peluru. Gitu, gitu ya. Jadi ada dua tipe teman-teman pabrik tuh. Ada yang dirinya sendiri dan juga dengan sprite lain, gitu ya. Nah, ini contohnya dulu seperti itu. Kita lanjut dulu, teman-teman. Nah, apa itu variabel? Tadi sudah dijelaskan sama Sofia. Variabel itu tempat, wadah, tas, gitu. Betul. Nah, itu yang kita pelajarin kemarin ya. Tempat di mana informasi disimpan atau program, ya. Contohnya, kita ibaratkan dia sebagai kardus. Kardus, dia menyimpan bilangan-bilangan nih, 1 sampai 10 misalkan. Nah, dia disimpan di wadah ini, gitu ya. Kalau di games, kita kemarin variabel itu untuk menyimpan apa? Skor misalkan. Buat menyimpan nyawa misalkan. Buat menyimpan kecepatan bisa nggak, Miss? Bisa. Misalkan dia kecepatannya berapa milimeter atau apa ya kok milimeter, berapa second gitu ya, berapa second gitu. Nah, kecepatannya juga bisa disimpan di variabel. Jadi intinya variabel itu untuk menyimpan informasi atau menyimpan nilai di suatu objek atau suatu program gitu ya. Itu untuk variabel biasa. Nah, kita diskusi dulu teman-teman. Di games yang kemarin kita buat ada air terjun kelapa kemarin kalau nggak salah judulnya ya, air terjun kelapa katanya. Nah, ini ada kelapa berjatuhan terus-menerus. Ini kan juga pakai clone kemarin ya. Nah, di sini ada dua karakter nih yang dia saling ngomong nih. Kelapa dalam game terlihat seperti palsu karena tidak berputar. Jadi kan dia jatuhnya cuma gini doang. Kelapanya kayak gini, ya udah dia bakal jatuh ke bawah, nggak ada kok dia agak muter-muter, padahal kan secara real life itu kan kalau dia turun agak muter-muter ya, mungkin berotasi atau mungkin bisa lempar ke sana lempar ke sana. Nah, menurut dia ini kurang realistis atau masih kayak palsu banget gitu. Nah, dia kasih ide nih, gimana kalau ditambahkan rotasi biar kelapanya itu seakan-akan nanti bisa muter-muter teman-teman, kalau jatuh dia berotasi agak muter-muter, ada efek muter-muternya. Oke, lalu dia bilang nih, mungkin iya ya, sekarang mereka berputar dengan kecepatan yang sama. Nah, sepertinya itu juga tidak benar sih. Nah, lihat, ada yang putar-putar tuh.
Nih, ada yang muter-muter juga, ada yang enggak. Ada yang muter-muter, ada yang enggak. Cuman beda rotasinya, arahnya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, saat diputar ke arah acak, kelapa mulai bergerak tidak stabil. Bagaimana jika setiap kelapa memiliki sudut rotasinya sendiri, bukan acak? Jadi si kelapa nih enggak jadi ini ya, enggak semua kelapa muter 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 muter. Eh apa namanya? Random gitu ya. Nah, nggak muter-muter random. Sedangkan dia gimana caranya kalau dia bisa muter-muter di rotasinya sendiri? Nah, nanti teman-teman diminta untuk ini membuat agar nih tuh kelapanya ada yang muternya cepat, ada yang muternya pelan, ada yang muternya cepat, ada yang muternya pelan. Nah, ini nanti teman-teman menerapkan ada dua tipe variabel, yaitu variabel lokal sama variabel global. Ya, ini digunakan untuk apa? Nanti kita coba cari tahu bersama-sama. Tujuan dari pelajaran kita hari ini yang penting, teman-teman pakai dulu variabel lokal. Ya, globalnya dipakai nggak, Miss? Mungkin dipakai, cuman nggak sebanyak itu. Ya, teman-teman harus paham dulu nanti perbedaan antara lokal sama global itu gimana. Itu yang paling penting. Ya, sama nanti teman-teman belajar untuk membuat variabel lokal tuh gimana. Tuh, sama nanti kita ada dua games yang harus dikerjakan teman-teman, yaitu jatuhnya kelapa, yang tadi lo kepalanya kepala lagi, kelapanya berotasi, sama nanti ada game clicker. Ya ada clicker, clone, kayaknya ini deh, biskuit deh kalau nggak salah. Tuh, ada dua games yang harus kita kerjakan untuk hari ini. Gitu ya. Oke, kita masuk dulu teman-teman di materi utama kita, yaitu perbedaan antara variabel lokal dan variabel global. Ya, ada dua tipe di sini teman-teman. Nah, sebelum Miss masuk, teman-teman harus coba pahami dulu ya, maksud lokal tuh gimana, maksud global tuh gimana. Nah, Miss contohkan ibarat kayak toko makanan ya teman-teman ya. Lokal, contohnya yang ada di Indonesia doang nih, misalkan. Kalau Miss di Jogja ya, lokal Jogja atau yang ada di Jogja, misalkan ada warung gudeg gitu ya. Warung gudeg. Nah, apakah di luar negeri juga ada warung gudeg atau enggak? Mungkin ada, cuman nggak banyak. Bahkan mungkin di beberapa negara nggak ada warung gudeg gitu ya. Nah, makanya dia cuman ada di daerah tersebut. Cuman ada di spread Yogyakarta misalkan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kalau variabel global gimana? Misalkan, teman-teman makan di KFC ya. KFC lalu Pizza Hut gitu ya. Pizza Hut. Lalu ada lagi Burger King mungkin, Burger King. Nah, ini Burger King ini kan mereka global ya. Nah, mereka di negara lain mungkin juga ada makanan-makanan ini karena dia meluas, meluas atau mungkin di seluruh negara mungkin ada gitu. Nah, jadi nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia mungkin ya di bumi gitu mungkin ada KFC, Pizza Hut, Burger King dan lain-lain. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Jadi ada yang lokal sama ada yang global. Nah, kalau penerapannya di games gimana, Miss? Di Scratch gimana? Nah, kita belajar dulu yang pertama variabel global, teman-teman. Jadi, variabel global itu apa? Variabel global itu dapat dilihat dan digunakan oleh semua sprite. Maksudnya gimana? Contohnya teman-teman, di paling utama di gamenya teman-teman ada yang namanya score. Skor ini kan bisa dipakai spread satu, bisa dipakai spread 2, bisa dipakai spread 3. Misalkan spread satu spread utamanya. Nah, spread 2 enemy-nya, spread 3 enemy-nya juga. Nah, ketika spread satu bisa mengalahkan enemy, skornya akan bertambah. Ya kan? Makanya skor ini bisa diakses oleh semua spread. Semua spread bisa pakai variabel skor. Ya, contohnya lagi, ada nyawa, teman-teman. Hidup. Nah, nyawanya misalkan 3. Nah, ketika spread utamanya, spread satu ya, dia dikalahkan sama enemy satu kali. Nah, nanti nyawanya hilang satu. Dikalahkan oleh enemy 2, nyawanya hilang 2. Nah, sampai dikalahkan lagi sama enemy lagi, nyawanya habis. Game over atau gamenya selesai. Nah, itu kan berarti variabel yang mempengaruhi gamenya. Kalau misalkan skornya kurang, gamenya berhenti, gamenya mati.
Kalau misalkan nyawanya habis, gamenya juga bakal mati. Gitu ya. Contoh terakhir nih, ada timer. Misalkan waktunya cuma 25 detik. Misalkan 25 detik dah habis, berarti semua sprite juga berhenti. Gamenya selesai atau mungkin game over. Gitu ya. Jadi ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi game tersebut. Kalau dia habis, kalau dia berkurang, atau dia mencapai suatu nilai tertentu, gamenya akan menang atau gamenya akan mati. Gamenya akan game over. Gitu ya. Nah, itu variabel global. Jadi semua sprite ketika dipengaruhi sama variabel itu akan ini proyeknya akan berhenti atau proyeknya akan berhasil gitu ya. Jadi variabel global itu yang mempengaruhi semua sprite. Contohnya ada skor, waktu permainan, sama jumlah nyawa gitu ya. Ini untuk variabel global. Coba kita lihat bedanya sama variabel lokal, teman-teman. Coba perhatikan di sini ya. Kalau variabel lokal, dia hanya dimiliki oleh satu sprite di klonnya. Misalkan, Miss di sini punya klon buku tulis, ya. Ini merupakan klon semua, teman-teman. Ada 6 klon di situ. Nah, cuman klon yang pertama miliknya si kucing nih ya. Si kucing dia memiliki variabel bunga, teman-teman. Gambarnya bunga. Nah, apakah di klon lain ada gambar bunga? Ada nggak di buku lain? Enggak, karena kan cuman, iya betul, enggak. Karena dia lokal. Cuman si buku kucing ini doang yang punya variabel ini bunga gitu ya. Walaupun sprite lainnya juga bentuknya buku, klonnya gitu ya. Cuman dia punya variabel lokal yang hanya bisa diakses oleh si kucing ini. Gitu. Contoh yang kedua, nih di bukunya Mikey, Mike atau Mikey nih, ya, dia punya total-total teman-teman, punya polkadot. Nah, apakah buku lain punya polkadot yang kecil-kecil putih juga? Enggak, iya beda ya, karena yang punya variabel polkadot putih cuma Mikey doang. Nah, sama teman-teman yang lain. Apakah misalkan punya Kama punya variabel polkadot merah. Nah, yang punya cuma Kama doang. Yang lain nggak punya polkadot merah. Si Sauko juga punya variabel bunga putih. Yang lain nggak punya, karena cuma di tempatnya Sauko doang nih yang punya variabel bunga putih. Gitu ya. Jadi di sini dinamakan variabel lokal karena cuma satu sprite doang yang punya gitu. Beda sama global tadi. Kalau global kan secara keseluruhan dia bisa dipakai. Kalau lokal enggak. Lokal beda. Cuma satu sprite doang. Nggak bisa mempengaruhi sprite lain. Gitu ya. Misalkan Miss, aku punya karakter di sini. Nanti teman-teman ada karakter enemy atau virus ya. Dia punya nyawa 3, teman-teman. Dia punya nyawa 3. Nah, dia mengklon dirinya sendiri. Misalkan dia ngeklon dirinya sendiri kayak gini. Ada nyawanya juga 3. Nah, misalkan teman-teman, dia ditembak ya, si enemy satu sama enemy 2. Enemy satu ditembak nih 1 kali, kan hilang nyawanya 1. Nah, apakah si enemy 2 juga bakal hilang nyawanya 1? Hilang nggak kira-kira kalau yang ditembak yang enemy satu? Enemy 2 nggak ditembak? Menurut teman-teman nyawanya akan berkurang juga atau cuman di enemy satu aja yang berkurang? Coba, ada yang tahu nggak? Kalau yang ditembak cuman enemy satu, berarti yang berkurang nyawanya hanya enemy satu atau enemy 2 juga berkurang nyawanya? Coba, kalau menurut Sofia, gimana Sofia? Apakah cuman sprite satu doang yang berkurang nyawanya? Ayo, siapa yang tahu? Coba Miss jelaskan ya. Nah, walaupun dia mengklon dirinya sendiri teman-teman, tapi kan yang ditembak yang enemy satu. Berarti yang berkurang enemy satu, enemy 2 masih utuh 3 nyawanya ya. Kecuali kalau dia ditembak juga, baru mungkin nanti berkurang 1 nyawanya. Nah, ini contoh untuk penerapan variabel lokal. Jadi setiap sprite mereka punya nyawanya sendiri-sendiri juga. Gitu ya. Tidak mempengaruhi sprite lainnya. Gitu. Jadi nanti juga ada kecepatan karakter juga bisa nanti berapa second gitu.
Nah, jadi teman-teman harus pahami kalau global itu semua spread bisa pakai, semua spread terpengaruhi. Sedangkan kalau lokal cuman satu spread aja, spread lain tidak dipengaruhi. Itu untuk perbedaannya. Contoh di sini teman-teman, perhatikan ya, biar tahu bedanya. Misalkan, Miss punya variabel global yaitu jumlah hewan atau hitung hewan. Lalu Miss punya variabel lokal yaitu nama dan usia. Nah, Miss punya di sini gajah A dan gajah B. Nah, di sini masing-masing sprite atau masing-masing gajah mempunyai variabel lokal yaitu nama dan usia. Ya, jadi namanya gajah A akan berbeda sama gajah B. Ya, namanya gajah B akan berbeda dengan gajah A. Nah, itu variabel lokal karena cuman gajah itu sendiri. Gajah A punya namanya, gajah A punya usianya, gajah B punya nama, gajah B punya usia. Jadi, masing-masing pribadi. Nah, sedangkan kalau ditanya berapa variabel hitung hewan atau jumlah hewan. Nah, ini kan berarti dihitung keseluruhan, semuanya. Ada berapa hewan di sini? Ada dua gajah. Gajahnya ada dua. Nah, makanya di sini ada variabel global untuk menghitung berapa banyak gajah yang ada. Gitu ya. Paham nggak perbedaan antara variabel global sama lokal di sini? Azril paham nggak? Paham? Paham atau tidak? Tidak. Paham nggak Azril? Kalau nggak paham, jelasin lagi nih. Sofia sama Fahima, paham nggak perbedaannya variabel global sama lokal? Di sini aja. Di gambar hewan gajah ini aja. Miss ulangin sebentar ya. Jadi kalau lokal itu cuman sprite itu sendiri yang punya. Gajah A dia punya nama Dumbo, punya usia 10 tahun. Nah, gajah B juga punya variabel lokal. Namanya Daisy sama usianya 8 tahun. Kan akan berbeda masing-masing sprite. Sedangkan kalau di gamesnya nih, ada disuruh hitung hewannya. Nah, ini variabel global karena apa? Bisa menghitung gajah A, bisa menghitung gajah B. Jumlahnya berapa? Dua, gitu ya. Jadi ada variabel global untuk menghitung jumlah, sama variabel lokal untuk melihat nama dan juga usia. Gitu ya teman-teman ya. Kalau masih bingung nanti kita langsung lihat ada penerapannya di games mungkin ya jauh lebih gampang. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman ada games ini, ada games nih, enemy-nya ada kayak virus ya ini ya. Virus sama karakter utama si Pink ini. Nah, di sini nanti juga ada variabel nyawa, hitung sama nyawanya ini, nyawa masing-masing sprite enemy ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada dua tipe juga. Ada dua tipe variabel global sama lokal. Globalnya apa? Nih, nyawa karakter utama. Karena apa? Kalau nyawa karakter utamanya habis, gamenya akan game over. Berhenti. Oke, berarti kan dia global ya. Sama ada skor. Skornya nih hitung ya. Ketika utama atau si sprite utama berhasil mengalahkan enemy-nya akan dihitung satu-satu ya. Kalau dia berhasil nanti gamenya menang. Tapi kalau nyawanya udah terlanjur habis duluan, berarti kan game over juga. Gitu ya. Sama di sini ada variabel lokal. Variabel lokalnya apa? Nyawa musuhnya, teman-teman. Nyawa si sprite-sprite enemy-nya nih. Kan ketika ditembak satu, yang lain nggak berkurang nyawanya. Ketika ditembak satu, yang lain nggak berkurang nyawanya. Gitu, karena dia menggunakan variabel lokal dari sprite itu sendiri, tidak mempengaruhi sprite lainnya. Gitu ya. Itu perbedaannya. Lokal dan juga global. Jadi kalau lokal itu karakteristik untuk satu objek atau satu sprite hanya terlihat oleh satu sprite aja, ya. Nah, kalau sedangkan global dia karakternya umum, banyak, luas, gitu ya. Nah, ini dapat dilihat sama semua sprite-nya, gitu. Nah, ada perbedaannya di sini, teman-teman. Itu ya. Nah, nanti cara nambahin kalau variabel lokal gimana? Seperti biasa, kita buat variabel baru, tapi teman-teman klik yang ini. For this sprite only. Atau untuk sprite, hanya untuk sprite ini. Nah, ini nanti dinamakan variabel lokal. Gitu ya. Kalau pakai for all sprite, berarti global.
gitu ya. Jadi kalau lokal tuh manual istilahnya, cuman spread dia sendiri. Teman-teman nanti silakan untuk ini ya, kita akan bahas proyeknya yang ini biar ada rotasinya, biar ada perputarannya. Itu untuk yang ini, untuk yang games kelapa gitu ya. Oke, ada apa lagi? Ini yang Miss jelasin tadi ya, untuk membuat variabel lokal, buat variabel, klik ini, buat dulu namanya apa variabelnya, baru klik yang for display only. Nah, itu untuk membuat lokal, gitu ya. Oke, apalagi sebentar Miss lihat dulu. Ini apa? Variabel lokal dan kebetulan game. Nah, di game-game pun misalkan ada di Roblox, Minecraft, Terraria, dan lain-lain, itu juga ada namanya variabel lokal sama global nanti. Nah, game kedua, teman-teman nanti buat ini, clicker biskuit ya. Jadi dia kalau diklik, klik, 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 dia akan nambah ininya, jumlah kliknya, sama akan berganti kostumnya, biar dia seakan-akan pecah atau hancur gitu ya. Nah, kita nanti juga buat yang ini, game clicker gitu. Oke, mungkin itu aja kalau untuk materinya. Tunggu. Oke, udah itu aja untuk materinya. Jadi perbedaan variabel lokal sama global. Teman-teman nanti boleh silakan masuk ke Algonova. Miss jelasin dulu kita harus ngerjain apa untuk hari ini. Mana? Masuk ke 31 ya, teman-teman ya. Ada dua nanti tugasnya. Kita masuk ke nomor satu dulu. Tunggu dulu, biar dia meng-loading dulu. Nah, nomor satu, nanti kita ada ini. Kita ada game yang kelapa muter-muter. Tadi ada kelapa yang muter-muter. Nah, kalau di tempat teman-teman kayaknya kosong deh. Atau udah ada kodenya? Tunggu, Miss lihat dulu. Kayaknya masih kosong kalau punya teman-teman. Oh, udah ada ya. Udah ada kodenya. Berarti tinggal nambahin aja. Ya, tinggal nambahin aja nanti. Gampang berarti ya. Nah, intinya ketika bendera hijau diklik, dia akan tuh ada yang muternya cepat, ada yang muternya lambat. Gitu ya. Teman-teman nanti kalau mau baca di ini boleh. Mau baca di apa namanya? Clue-nya. Nah, teman-teman tadi kan udah ada ini. Udah ada ketika aku memulai clone, mengarah ke berapa, pergi ke tampil ulangi. Nah, ini untuk penerapan awal dan juga pick random untuk jatuhnya kelapa. Gitu ya. Teman-teman perlu nambahin apa? Perlu nambahin ini. Buat variabel lokal bernama rotate atau putar. Nanti sudah ada di sini. Sudah ada variabel putar di sini. Nah, teman-teman cukup tambahin aja nanti. Ketika aku mau mulai sebagai clone, kasih ini dulu, variabel dulu. Atur putar pick random minus 20 hingga 20 ya, sesuai sama ini. Nih, setiap membuat clone, isi nilai acak minus 20 hingga 20. Ya, maksudnya apa? Ya udah nanti misalkan dia milih putarnya cuman eh kan berarti minus 20 sampai 20. Bisa aja 10, Miss. Bisa. Nanti dia akan ke sini. Nih, putarnya akan 10 derajat ke kanan misalkan. Atau misalkan pick randomnya minus 1, Miss. Berarti dia akan minus 1 putar ke kiri, ke kanan gitu ya. Jadi tergantung ini pick random dari variabel putarnya. Gitu. Sama setiap langkah clone, ubah arahnya sesuai nilai rotate. Nah, ya udah. Nanti setiap clone ubah arahnya sesuai sama nilai putarnya. Udah, gitu doang. Itu untuk yang nomor satu, teman-teman. Jadi teman-teman perlu menambahkan pick random aja nanti untuk rotate-nya, ya, atau berputarnya seperti ini, gitu. Kenapa kalau harus nambahin rotate, Miss? Karena seperti yang tadi di PPT ya, kalau cuma jatuh doang, dia pikir kayak kurang natural gitu. Jadi ya ditambahkan untuk gerakannya. Gerakan ada yang cepet, karena kan pick random. Ada yang muternya misalkan 20 Miss, berarti langsung rotate 20. Misal, sedangkan ada juga misalkan pick randomnya minus 2. Tadi kan pelan-pelan. Ke kiri pelan gitu ya. Jadi tergantung pick randomnya nanti. Gitu ya. Ini untuk yang nomor satu. Ini ada yang perlu di ini nggak, Miss? Ada yang perlu tambahin nggak? Nggak. Yang ini biarin aja. Yang ketika bendera hijau diklik itu dibiarkan saja. Tidak masalah. Gitu ya. Dan untuk nomor satu, teman-teman. Nanti Miss kirimkan screenshotnya. Nah, selanjutnya nih nomor 2, 3, 4, 5 ada pertanyaan teman-teman. Nih, Miss bantu bahas dulu ya. Pertama, apa yang dimaksud variabel global? Nah, ingat-ingat, kalau global berarti dia general, dia universal, dia bisa diakses untuk sprite lainnya juga. Jadi semua sprite dia bisa pakai
ya. Bisa lihat, bisa ubah, bisa pakai. Itu untuk variabel global. Teman-teman nanti pilih jawabannya satu. Sini nomor dua. Untuk apa variabel lokal digunakan? Nah, ingat kalau lokal berarti kan dia untuk dirinya sendiri, ya. Untuk properti individu, untuk menyimpan program atau menyimpan kondisi di dirinya sendiri. Di satu sprite tidak mempengaruhi sprite lainnya. Gitu ya. Jadi ada satu jawaban di sini. Selanjutnya. Tanda centang mana yang harus dipasang saat membuat variabel lokal di sprite? Nah, ingat tadi, di PPT ada tadi ya, yang harus dicentang tadi mana? Coba, nih, dicentang apa kalau lokal? For this sprite only, ya, untuk sprite ini aja. Gitu, makanya itu disebut variabel lokal. Oke, terakhir nih, nomor 5. Dalam game Coconut Fall, setiap klon kelapa memerlukan variabel rotasi sendiri. Nah, ingat, rotasi sendiri. Berarti dia apa? Rotasi sendiri, global atau lokal? Nah, teman-teman pilih. Emang tadi Miss ada sempat bilang ada variabel pribadi. Nggak ada ya, Miss nggak ada sebut variabel pribadi. Cuma dua kita, lokal atau global. Gitu, teman-teman. Paham untuk soal nomor satu dulu? Kalau soal nomor dua nanti Miss jelasin dulu gimana caranya. Gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman boleh silakan kerjakan dulu yang nomor satu. Boleh untuk share screen guys. Kerjakan dulu nomor satu. Miss kirimkan screenshotnya untuk yang game kelapa. Tunggu ya. Ini cuma nambahin rotate-nya aja. Variabel putar agar mempengaruhi turunnya biar dia ada rotasinya, muter-muternya. Pakainya apa? Pick random, biar dia turunnya kan berbeda-beda ya. Oke, ini yang nomor satu guys. Miss kirimkan di sini. Jadi itu nggak perlu buat lagi ya, cukup edit aja yang tadi. Edit yang udah ada tadi, gitu. Tambahin aja di atasnya. Gitu, tuh Miss kirimkan di kolom chat nomor satu. Oke, sip. Sudah pada share screen semua. Nah, jadi nggak perlu buat lagi ya, langsung tambahin aja di situ. Oke, pinter. Sip. Udah, cukup nambahin atur. Hmm. Nah, kurang dikit punya Azril tuh. Buat mempengaruhi perputarannya, berarti di bawah masih ada putar rotasi. Sesuai sama rotasinya berapa. Nah, Azril kurang dikit tuh. Atur putarnya sudah betul. Iya, tampilkan posisi. Nah, tinggal yang terakhir aja nih di sini. Di sini masih ada satu blok kode lagi, yaitu putar ke kanan berapa? Sesuai sama rotate-nya. Jadi, berapa persennya itu diganti pakai rotate, variabel rotate. Gitu. Oke, ini sebenarnya sama aja sama kayak yang ini ya, Sofia ya. Cuman nggak apa-apa nanti yang di atas dihapus aja nanti ya. Jadi samain aja itu. Satu doang. Oke, pintar. Betul. Tambahin pick random, Fahima, betul. Pilih acak. Nah, masukin ke situ. Betul. Diganti nanti jadi -20 sama 20.
Oke, kerjakan dulu. Kalau di akhir-akhir gini dikit kok teman-teman. Soalnya nggak banyak. Yang penting paham penerapannya. Oke, coba dijawab Azril tadi. Global tuh yang apa? Hmm? Betul yang itu kah? Global tuh yang dia bisa diakses sama semua sprite. Bisa digunakan oleh semua sprite. Bisa dipakai, bisa dilihat, bisa diubah pakai sprite. Semuanya, semua sprite dalam game bisa mengakses gitu. Tuh untuk variabel global. Oke. Nah, terakhir nanti tinggal tambahin di sininya, yang paling bawah, Fahima. Mm-mm. Putar, itu putar ke kanan. Ya, nah nanti ke variabel yang orange-nya ada putar pintar. Masukkan ke situ. Udah deh, nanti coba. Tutup dulu jendelanya. Ini tutup dulu jendelanya, ini masih di soal ya. Nah, dah nanti simpan baru dicek. Sudah bisa belum? Oke, dijawab soal selanjutnya. Wih, Sofia udah selesai nomor satu. Sip, Azril. Wih, udah selesai juga. Nah, untuk nomor dua nanti tunggu dulu ya, guys. Miss jelasin yang nomor dua setelah ini. Oke, Fahima pelan-pelan aja ya, dijawab dulu. Kalau global, dia bisa dipakai sama semua sprite yang ada di game tersebut. Ya, semua sprite bisa pakai, bisa mengakses, bisa melihat. Nah, jawabannya satu doang. Kalau global tuh yang semua spread pokoknya bisa pakai, bisa ngubah, bisa lihat, bisa mengakses. Iya, pintar. Lanjut, nomor dua, nomor tiga. Kalau lokal baru buat dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri doang, individu. Hmm, tidak mempengaruhi sprite lain. Oke. Nah, kalau lokal tadi gimana? Yang dicentang for this. Oh, pakai yang for this sprite only. Karena kan lokal. Cuman untuk sprite ini aja. Gitu ya. Jangan lupa. Kalau lokal tuh cuman buat satu sprite aja. Jadi buat dirinya sendiri. Itu kalau lokal. Nah, kalau ini, nih variabel untuk rotasi sendiri. Berarti sama kayak tadi. Soal sebelumnya. Pakainya lokal. Karena kan dia cuman dirinya sendiri. Kecuali kalau untuk keseluruhan baru nanti dia pakai global. Kalau pribadi, Miss, nggak ada pribadi. Yang kita pelajarin hari ini cuman lokal sama global, gitu ya. Oke, berarti udah pada selesai yang nomor satu ya. Nomor satu udah pada selesai, good job. Miss izin untuk stop share dulu. Kita masuk ke yang nomor dua, teman-teman ya. Nah, Miss izin untuk share screen lagi. Nah, nomor dua ini gimana? Teman-teman nanti buat kayak gini. Ketika dia diklik, nambah satu. Klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Maksimal ada enam ya. Tuh. 6 kali klik, dia akan hilang. Tapi ketika klik satu, 2, 3, 4, dia akan ganti kostumnya. Seakan-akan dia pecah, 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 hilang. Pecah, 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 hilang. Gitu ya. Nah, teman-teman buat seperti ini. Gimana caranya? Apakah pakai clone? Pakai tentunya. Karena dia setiap 2 detik sekali, dia akan muncul. Itu
twing, 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 twing. Tuh kan setiap 2 detik sekali dia akan muncul klon untuk dirinya sendiri. Jadi dia akan memunculkan klon-klon lagi. Gitu ya. Caranya gimana? Nanti teman-teman ikutin yang ada di sini ya perintahnya. Pertama kita buat variabel, kedua kita buat script untuk menangani klik. Maksudnya apa? Ketika diklik apa yang terjadi, gitu ya. Untuk yang ini untuk kode utamanya, biarin aja, dia tidak perlu ada perubahan sama sekali di sini. Untuk yang pertama, nah, Miss akan coba jelasin pelan-pelan ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham. Miss nggak mau Miss langsung screenshot kan teman-teman belum paham. Nih, kita mulai dari nomor 1 dulu. Buat variabel lokal bernama klik dan susun skripnya ketika sebuah sprite memulai clone, sprite tersebut harus apa? Nah, teman-teman nanti kayaknya sudah ada deh. Sudah ada variabel klik di sini ya. Nggak perlu buat lagi, nggak apa-apa. Pertama, ketika kan ketika dia sebagai clone ya. Tuh, sebuah sprite mulai sebagai clone. Berarti ketika aku mulai sebagai clone, atur dulu variabelnya klik menjadi 0. Nih, atur variabel klik jadi 0. Baru teman-teman kasih ini. Pindahkan posisi sembarang, lalu ubah kostum nomornya ke 1, tampilkan. Nah, kenapa kok kostumnya ke 1? Karena kita punya ini, teman-teman. Kostum 1 kan dia utuh, ya. Utuh dulu, baru nanti kita next kostum. Biar kayak pecah, 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 baru hilang nanti. Gitu. Jadi kita utamanya, kita pakai yang ini dulu. Kita pakai yang utuh dulu, tuh, biar dia utuh di sini. Gitu ya. Setiap 1 detik sekali kayaknya nih. Ya, setiap 1 detik sekali dia akan muncul klonnya. Karena ini udah ini ya, sudah program utamanya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini teman-teman. Saat kue diklik, nah kita pakai script ini ya untuk klik. Ketika sprite ini diklik atau when the sprite klik, ketika sprite ini diklik, nilai variabel lokal klik bertambah 1. Biar dia kan klik 1, tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1 lagi 4 gitu ya. Jadi teman-teman kasih ubah klik sebesar 1. Biar ketika diklik nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih bertambah gitu ya. Nah, selanjutnya periksa kondisinya teman-teman. Jika kliknya sudah 6, maka objek dihapus. Ya, karena dia maksimal 6 kali doang ya. Nah, kasih ini. Jika klik sama dengan 6, hapus klonnya biar dia hilang. Ya, selanjutnya nih. Ubah kostum ke nomor klik. Maksudnya gimana? Biar nanti kostumnya nih, ketika kliknya jumlahnya 1, oh berarti dia 1. Ketika bertambah 1 lagi, 2, oh dia ganti kostum kedua. Tambah 1 nilainya lagi, ketiga, nanti dia berubah jadi kostum 3. Gitu, makanya kita pakainya ini. Ganti kostum ke klik. Jadi dia otomatis berganti ketika kita tekan. Gitu ya. Terakhir-terakhir. Kue harus menampilkan nilai variabel klik selama 2 detik. Oke, berarti tinggalin aja. Katakan klik selama 2 detik. Ya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan muncul 1 detik. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dia hilang gitu. Jadi teman-teman pakainya seperti itu ya. Ini untuk yang nomor 1 ada clicker gitu ya. Nah nanti Miss kirimkan untuk yang nomor 1. Kita lanjut dulu teman-teman. Miss langsung jelasin dulu. Oke, 2, 3 ini cuman pertanyaan kayaknya. Teman-teman langsung jawab aja nanti pertanyaannya. Bonus 1 pertanyaan, bonus 2 pertanyaan, bonus 3 ini menjodohkan ya teman-teman ya. Pertama apa, Miss? Pertama masukkan dulu atau buat dulu bagian variabel klik create variabel ya. Kedua ngapain? Tulis dulu variabelnya apa. Ya, tulis dulu namanya, baru please pilih opsi for this sprite only atau just for this sprite. Baru nanti terakhir bisa digunakan untuk dalam clone-nya gitu ya. Nah, bonus yang terakhir nih teman-teman. Nanti ada kelapa lagi kalau nggak salah nih. Tunggu, Miss buka yang belum ada jawabannya ya. Oh, beda, beda, beda. Ini yang tadi. Yang enemy sama pink-pink tadi loh. Ada karakter yang pink tadi. Nah, ini maksudnya. Kalau teman-teman arahkan mouse pointernya ke sini, diklik, klik, klik.
klik, 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 dia akan nembakin si karakternya. Nah, di sini nyawa karakternya atau nyawa eneminya itu variabel lokal. Karena setiap apa namanya? Setiap enemy kan dia punya nyawanya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan nyawa si Pink ini, si karakter utamanya, misalkan tuh, kalau dia kena enemy, berkurang tuh nyawanya. Set, 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 set. Satu lagi, misalkan kena lagi. Permainan berakhir atau game over ya. Karena memang ini pakai sprite eh, global gitu ya. Karena ketika dia dipengaruhi sprite lain, permainan akan berhenti gitu. Jadi ada variabel lokal sama global. Di sini nanti masih kosong semua kah? Oh enggak. Teman-teman lengkapin kode di player sama nanti ada melengkapi kode di enemy. Kalau ball sama enemy yang banyak ini nggak usah diapa-apain ya. Teman-teman nanti cukup nambahin dikit aja kok. Pertama, ini kode untuk yang player, sama yang enemy, nanti teman-teman cukup nambahin yang ini. Nih, nanti cukup tambahin yang ini aja untuk yang enemy. Gitu ya. Miss jelasin dulu dari yang player, teman-teman. Karakter utama. Nah, nanti di sini udah disediakan ya, banyak ya. When green flag, klik bla 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 bla. Teman-teman, susun dulu. Nah, susunnya gimana, Miss? Pertama, teman-teman kasih variabel dulu ya. Variabel hitung itu untuk menghitung jumlah poinnya dia bisa ngalahin berapa enemy. Sama atur love-nya. Love-nya itu apa? Love-nya itu nyawanya. Nyawanya dia adalah 5 gitu. Jadi default ya. Ketika dia mulai gamenya nyawanya pasti 5 gitu. Oke. Selanjutnya apa, Miss? Kasih pergi ke dulu, pergi ke 0000. Ingat nggak? 0000 berarti kan dia di tengah-tengah ya. X 0, Y 0, materi koordinat. Dia berarti di tengah-tengah gitu. Ini untuk penempatan awal dulu, teman-teman. Kalau udah kayak gini, teman-teman ada dua kondisi nanti sebenarnya. Jika dia menyentuh enemy, maka dia nanti nyawanya berkurang satu. Ya, dia akan berkurang satu nyawanya. Sama kondisi yang kedua, ketika nyawanya sama dengan nol atau nyawanya habis, dia akan game over dan juga program semua berhenti. Gitu ya. Jadi ada dua kondisi. Nah, ini disimpan atau dibungkus pakai selamanya. Karena kan selama program ini berjalan, dia akan terus-menerus jalan seperti ini kodenya. Gitu ya. Ini untuk yang sprite player dulu seperti ini. Jadi ada dua kondisi sama teman-teman atur untuk pengaturan awalnya dulu. Gitu. Nah, untuk yang enemy gimana, Miss? Untuk yang when green flag click teman-teman biarin kayak gitu. Ketika aku mulai clone yang panjang ini biarin aja kayak gini. Teman-teman nanti nambahin yang ini. Ketika aku mulai sebagai clone ada dua kondisi juga. Lihat di sini. Nih, teman-teman ada dua kondisi, yaitu jika menyentuh ball, ini Miss kupas dulu ya. Ketika dia menyentuh ball, maka variabel lokalnya hidupnya akan berkurang satu ya. Kenapa kalau nggak pakai nyawa yang love tadi, Miss? Karena kan yang love punyanya yang ini player ya. Kalau enemy dia punyanya variabel lokal yaitu hidup ya. Ketika dia menyimpan atau menyentuh bola, hidupnya akan kurang satu. Nah, lalu kostum berikutnya. Kenapa kostum berikutnya? Karena kan kalau berkurang dia dari kostum satu, kostum dua, kostum tiga. Nyawanya berkurang satu-satu. Gitu ya. Sama kondisi yang kedua nih. Jika variabel lokal hidupnya nol, maka nanti dia akan ubah hitung hidupnya sebesar satu. Gitu. Jadi nanti teman-teman ketika hidupnya udah nol, nanti akan bertambah hitungannya sebesar satu. Baru nanti hapus clone ini. Sama kayak tadi dibungkus pakai yang forever atau selamanya. Udah, nggak perlu ngedit-ngedit yang lain, teman-teman. Ini biarin aja kayak gini. Kalau Miss jelasin satu-satu, takutnya pusing karena banyak banget ini pick randomnya ya. Teman-teman nanti ikutin yang perlu diubah aja. Gitu ya. Oke, kalau gitu Miss kirimkan satu persatu teman-teman dari yang nomor satu dulu ya. Tunggu dulu, nomor satu tadi cuman clicker, ada biskuit clicker. Nih, Miss kirimkan di kolom chat ya, tunggu dulu. Nih, kalau untuk when green flag clicknya nggak perlu diubah tadi ya, biarin aja kayak gitu. Teman-teman cukup nambahin yang belum ada aja. Tuh, itu yang nomor satu, clicker yang biskuit ya.
Sama nanti Miss kirimkan yang bonus terakhir, yaitu yang player sama enemy tadi. Ini untuk player si pink, sama nanti yang terakhir Miss kirimkan itu tambahan kode di enemy. Enemy teman-teman cukup nambahin kode yang ini aja. Nah, nih. Sudah yang lain nggak perlu diubah-ubah. Oke, boleh silakan share screen guys. Kita kerjakan yang nomor 2. Let's go. Dikit lagi nih. Yuk. Nanti kalau pertanyaan bingung, jawabnya Miss bantu. Miss bantu menjawab yang pertanyaan nanti. Boleh share screen dulu? Oh, jangan lupa guys. Waduh, mana nih? Kok belum ada yang share screen nih? Boleh share screen dulu? Oke, sip. Biar Miss juga bisa melihat di mana kurangnya, mana salahnya. Oke, pelan-pelan nggak apa-apa. Wih, udah selesai aja, udah mau selesai aja nih, Sofia. Nah, jika clone mengubah nilai global score, berarti apa yang terjadi? Nah, berarti yang berubah itu apanya? Skornya kan? Berarti skor dari game, karena kan dia global ya. Berarti skor keseluruhan game akan berubah karena dia global gitu. Jadi dia mempengaruhi semua sprite yang ada gitu. Itu untuk yang global. Oke, sip. Oke. Fahima tambahkan kode yang belum ada. Nah, pintar. Betul, pintar. Nah, pertama berarti dia ini dulu, Fahim, apa Sofia? Pertama, buat dulu, create variable dulu. Nah, pintar. Kedua, tulis namanya dulu, jangan lupa. Nah, baru atur opsinya. Betul. Oke, kerjakan yang tembak-tembak deh. Musuh menyerang tadi. Oke, dari player dulu. Boleh, pelan-pelan. Oke. Nah, itu dijawab aja. Oke, kalau yang pertanyaan bingung, tanya sama Miss boleh ya? Tunggu, Miss jawab dulu. Ini ada parents.
Oke, Aziz selesaikan dulu. Sofia masih di player, Fahima di sini. Nah, pintar. Wih, keren Fahima. Nah, sekarang yang ini menjodohkan. Pertama berarti create variabel dulu. Jangan lupa create dulu. Yang pertama, create variabel mana? Create variabel. Itu yang pertama. Nah, ini dulu Pak Fahima. Create variabel dulu. Nah, itu gunakan ya. Bukan. Coba. Itu gunakan terakhir. Berarti gunakan nomor 4. Gunakan nomor 4 nanti. Gunakan yang nomor 4. Langsung aja ke nomor 4. Nah, pokoknya yang pertama tuh klik dulu. Pintar. Klik satu kali baru ditarik. Nah, klik lagi. Klik lagi. Pintar. Nah, kedua tulis dulu namanya. Baru nanti diganti opsinya. Gitu ya. Klik. Sama terakhir baru digunakan deh. Pintar. Sip. Nah, Pak Hima lanjutkan yang game ke terakhir. Ada player sama enemy tadi. Tuh ya. Nah, itu selesaikan dulu Azril. Tinggal sedikit lagi tuh. Itu 2 detik. Jangan lupa diubah 2 detik. Itu terakhir. Nah, dah. Dah. Nanti simpan, baru dicek. Bisa nggak? Oke, pintar. Lanjut yang bonus 2 dulu, baru nanti selanjutnya. Nah, oke, itu salah ya tadi ya. Nggak apa-apa nih. Lanjutin lagi. Bonus kedua. Nah, ini diurutkan dulu. Pertama, create dulu variabelnya. Create variabel tuh yang pertama. Pintar. Kedua, tulis namanya. Tulis nama dulu, nama variabelnya dulu. Ya, ketiga baru ganti opsinya dulu. Terakhir baru nanti digunakan. Gitu. Nah, pinter. Sip. Oke, untuk yang terakhir disesuaikan tadi ada player sama enemy. Ya, kodenya ada 2 yang Miss tambahin tadi. Dah Miss kirimkan. Nah, ini kurang ini, Pak, apa siapa ya? Siapa namanya? Sofia, ini belum ada ininya, belum ada green flag-nya. Nah, baru bisa kan? Oke, punya Fahima? Bisa? Bisa ya. Iya, diklik yang Chrome-nya dulu, pintar. Terbuka nggak? Miss, kok ini setengahnya salah? Setengahnya salah, masih ada yang belum sesuai berarti. Coba scroll yang ke bawah. Scroll ke bawah, scroll ke bawah. Oh, yang berarti yang itu yang salah. Oke. Berarti coba Miss lihat dulu. Itu ketika aku memulai sebagai clone, selamanya ketika menyentuh ball, ubah. Nah, ini masih kurang. Harusnya masih ada kostum berikutnya.
Ada kostum berikutnya di bawah ubah hidup. Oke, di playernya Fahima tadi masih kurang dikit, nak. Kayaknya coba lihat di sprite player. Ya, masih kurang dikit. Ini jikanya baru satu. Tambahin jika yang bawahnya. Kurang satu jika lagi. Jika love sama dengan nol, katakan game over, gitu. Di luar jikanya. Jadi ditumpuk jika sama jika, gitu. Di bawahnya. Oh, no, no, no. Jadi gini. Jika, jika, gitu. Paham nggak? Jadi cuman atas bawah. Nah, itu di bawahnya nanti. Nah, ini dulu betul. Itu dulu, susun. Masuk ke sini dulu. Jikanya yang udah ini, yang sudah terisi ini, masuk ke selamanya. Nah, jikanya ini taruh bawahnya pinter. Nah, baru. Betul, betul, betul tadi, betul tadi, betul tadi. Pinter. Nah, lanjutin dulu. Sama yang Miss kirimkan tadi. Sama kayak Miss tadi. Betul, pakainya sama dengan. Oke, itu pakai yang love. Pinter. Sama dengannya, nol. Kasih, katakan nanti. Oke, gitu ya. Wih, Sofia udah selesai. Oke, good job Sofia. Sambil ditunggu dulu teman-temannya, nanti di akhir Miss rekap dulu teman-teman. Kita coba eh, tanya dulu teman-teman pahamnya seberapa nih. Variabel lokal sama global ya. Karena tugasnya lumayan dikit ini ya. Nggak terlalu pusing, terlalu banyak. Nah, dah selanjutnya yang enemy. Tambahin yang program terakhir tadi. Fahima. Ketika aku memulai sebagai clown, buat yang baru, di situ aja ya Bapak tuh putih-putih kosong tuh bawahnya itu. Nah, situ aja. Ketika aku memulai sebagai clown, mm-mm. Nah, disusun dulu. Oke, Azril semangat Azril. Kurang yang player sama enemy doang. Selamanya kasih jika dua. Jikanya dua Azril. Atas bawah, pintar. Yang atas, jika menyentuh enemy, mm-mm, ubah love sebesar minus satu di variabel bawah. Ubah love ya sebesar di atasnya. Eh. Pelan-pelan. Nah, minus satu. Oke. Jika yang bawah tuh kasih eh, operator sama dengan yang hijau sama dengan. Nah, pintar. Yang depan kasih love, kasih variabel yang love. Mm-mm. Sama dengan nol. Nah, scroll ke atas kasih katakan game over selama 2 detik. Katakan bukan ganti kostum. Katakan game over. Weh. Boleh, game berakhir juga boleh. Terakhir, bawahnya kasih berhenti semua.
Berhenti semua. Masih di dalam looping ya? Masih di dalam jikanya? Kok looping sih? Nah, pintar. Oke. Udah selesai yang player, sekarang ke yang enemy. Nah, sekarang buat baru. Ketika aku memulai sebagai clone, Miss, iya, kenapa Fahima? yang yang ball Coba. itu, Mm-mm. yang ball itu enggak kan? Enggak, yang ball enggak dikasih apa-apa. Coba Fahima play dulu tuh. Udah bisa belum dia? Coba. Bendera hijau diklik yang di atas, iya. Nah, oh dia belum muncul. Coba ke yang ini, enemy-nya. Coba ke sprite enemy. Miss lihat kodenya coba digeser dulu. Mana tadi kode yang lain? Mm-mm. Scroll ke atas coba Miss mau lihat. Scroll ke atas. Oke, oke. Oke, tunggu dulu ya, Miss. Coba lihat dulu. Ketika sprite ini mulai sebagai clone menyentuh ball, ubah hidup. Nah, ubah hidupnya ini -1. Ubah hidupnya -1. Ya, Iya. ini -1. Minus -1. Mm-mm. Tunggu dulu hapus clone ini. Nah, hapus clone ini masuk di ini, di jikanya, di bawahnya ubah, di sini Di bawahnya ubah. Nah, pintar. sini. Udah gitu. Nah, nanti di, diulangin bendera hijau diklik. Oke, nanti kalau mau nyoba lagi boleh ya. Jangan lupa disimpan nanti. Lah, Oh, tuh masih ini, masih ditutup dulu jendelanya. Diklik yang merah dulu. Nah, ini masih jalan programnya. Nah, simpan, baru cek. Nah, tingkat berikutnya. Oke, sip. Mantap. Sofia sama Fahima udah selesai. Kita tunggu Azril sedikit lagi nih. Dikit banget. Udah mau selesai juga. Oke, good job guys. Berarti sudah berhasil untuk menciptakan lagi, membuat game yang di variabel lokal sama global. Setelah ini kita rekap dulu, Miss tanya teman-teman pemahamannya tentang variabel lokal global seperti apa, gitu ya. Nanti kalau masih bingung, Miss kasih rekapan dikit buat bedainnya gimana sih, gitu. Oke, tuh kasih hidup Azril, kasih depannya hidup. Nah, pintar. Sama nanti ubah hidup sebesar 1 di bawah-bawah tuh. Mm-mm. Diganti hidup. Mm-mm. Nah, terakhir tinggal hapus clone ini. Di bawahnya ubah. Udah. Coba ketika bendera hijau diklik. Mana? Tuh, tembak-tembak. Tembak-tembak, tembak. Nah, bisa kan? Tuh, dia yang berkurang akan situnya aja. Enemy-nya aja. Gitu. Oke, nanti boleh silakan disimpan baru dicek. Matikan dulu itu programnya. Merah. Yang digeser playernya malahan. Oke. Simpan dulu jangan lupa Azril. Oke, sip. Oke, mantap guys. Berarti udah selesai ya untuk soal-soalnya sudah selesai. Miss izin untuk stop share dulu ya. Miss stop share, kita rekap dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, kenapa Miss harus rekap? Karena teman-teman harus paham bagaimana tadi bedainnya untuk apa namanya variabel lokal sama globalnya. Nah, materi hari ini teman-teman tuh pertama mengetahui variabel lokal dan global. Kedua, membuat variabel lokal tadi yang di hidup sama di nyawanya yang enemy tadi ya. Sama menyelesaikan game yang kelapa jatuh sama membuat clicker dari clone yang tadi yang apa namanya? Biskuit kue tadi ya. Oke, nah sekarang teman-teman coba kita diskusi. Apa sih perbedaannya variabel lokal
dan global. Coba siapa yang mau menjelaskan sedikit aja perbedaannya? Kalau lokal tuh yang gimana, global tuh yang gimana? Siapapun, yuk biar cepat selesai. Kalau lokal, oke, Miss kasih dua opsi ya, teman-teman pilih ya. Yang bisa digunakan oleh semua sprite dan mempengaruhi game itu lokal atau global? Coba. Yang bisa dipakai semua sprite dan juga mempengaruhi terlaksana gamesnya. Kalau dia habis, berarti bisa game over. Global. Global pintar ya. Karena satu variabel nih bisa digunakan semua sprite dan mempengaruhi berjalannya suatu games. Kalau dia nyawanya habis, ya mati gitu ya. Kalau dia bisa mengalahkan eneminya banyak, ya menang gitu ya. Oke. Nah, kalau yang misalkan buat sprite dia sendiri, contohnya yang di enemy tadi ya, yang enemy tadi dia ada nyawanya ya. Ketika ditembak nih, enemy satu ditembak, berarti cuma enemy satu doang yang bakal berkurang nyawanya. Enemy 2, 3, 4 nggak berkurang. Itu lokal atau global? Lokal atau global ya? Untuk dirinya sendiri. Lokal. Lokal, pinter gitu ya. Jadi ada lokal sama global. Kapan variabel lokal itu diperlukan? Ketika misalkan teman-teman perlu untuk satu variabel yang tidak mempengaruhi spread lain, tidak mempengaruhi enemy lain misalkan ya. Nah, itu kita pakai variabel lokal gitu ya, biar bisa digunakan satu spread aja, tidak digunakan untuk spread yang lain gitu ya. Nah, jadi teman-teman hari ini sudah belajar apa itu variabel lokal dan juga global dari teman-teman sendiri. Susah nggak? Ribet nggak variabel lokal sama global? Kalau menurut Azril, susah atau tidak? Oh, ditutup. Susah atau tidak? Susah, lumayan. Oke. Kalau Fahima susah nggak, Fahima? Lah. Nggak terlalu? Iya. Iya, nggak terlalu susah banget. Cuman perlu halus pemahaman gitu ya. Oke, good job teman-teman. Berarti untuk tugasnya, coba Miss lihat dulu. Tunggu sebentar. Miss lihat tugasnya udah dikerjakan semua ya. Good job. Nanti Miss hijaukan. Mungkin itu aja untuk pelajaran kita hari ini ya teman-teman ya. Berhubung waktunya juga sudah mau habis. Miss cukupkan kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan berarti ya. Minggu depan kita masuk di pertemuan 32. Kita mengerjakan penembak. Penembak zombie games gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum kita akhirin kita foto dulu. Let's go. Boleh silakan untuk on cam. Yang bisa on cam, kita foto dulu guys. Yuk, nggak pakai kacamatanya. Yuk, Sofia, Fahima boleh silakan on cam kalau memungkinkan dan bisa. Kita tunggu dulu ya. Kalau sudah on cam, oke sip, mantap. Langsung on cam semua. Oke, Miss hitung mundur teman-teman. 3, 2, 1. Oke, tunggu dulu. Wait, wait, wait. Miss simpan dulu. Oh, belum terbuka ternyata. Tunggu ya, Miss simpan dulu satu kali. Oke, satu kali lagi guys, kita foto lagi. Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Miss cukupkan kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Bye-bye. Miss izin akhirin ya. Bye. Dadah, Miss. Dadah. Kita ketemu lagi minggu depan ya.